Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah la haula wala quwata illa billah. Berjumpa lagi dengan kita di Porsabda pada malam hari ini, kebetulan bertepatan di rumah Bapak Wawan di Desa dan Kecamatan Boyolali, Tulungagung. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, memberikan rahmatnya, memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul, bertemu, bertatap muka di acara Porsabda dengan tema Sastra Tanpa Papan, Sastra Tanpa Tulis. Tawi sastra Jendro Hayuningrat, sastra cetha wadiningrat pangruwating biyu. Nah, napa niku? Apa itu artinya? Nah, bingung juga nih. Karena banyak generasi muda yang mungkin masih asing dengan istilah ini. Jujur mau napa? Sangat asing bagi saya. Sedikit pengantar. Kita memasuki bulan Oktober ini adalah bulan bahasa, juga bulan Sumpah Pemuda, di mana bahasa adalah alat yang kita gunakan untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan suatu informasi yang diharapkan satu sama lain saling memahami dengan bahasa tersebut. Nah, ada satu tingkatan bahasa dalam bahasa itu adalah bahasa sastra. Bahasa sastra dikemas sedemikian rupa dengan kata dan istilah yang sedikit rumit, mungkin padat berisi, yang diperlukan penjabaran untuk dapat memahaminya. Itulah sastra. Sastra tanpa papan, sastra tanpa tulis. Ini mengingatkan kita pada kata-kata Gus Dur yang di syairnya itu ya. Syairnya itu gitu. Yang dimaksud adalah Al-Quran yang tanpa dinulis bisa diwaca. Demikian juga sastra Jendro Hayuningrat. Ini adalah semacam tuntunan kehidupan. Apabila kita dengan berhati-hati mengikutinya, insya Allah kita akan menemukan nilai-nilai kesejatian yang diharapkan nantinya kita mendapatkan kesempurnaan dalam kehidupan. Nah, telah hadir bersama kita para narasumber. Kita kenalan dulu dari sebelah paling kiri ada Bapak Wawan yang tuan rumah sekaligus budayawan kita. Di sebelah Bapak Wawan ada Dr. Teguh. Ditulis di sini ahli filsafat filsuf Jawa. Di sebelah kanan saya ada Bapak Lamidi, kakung kita yang alhamdulillah senantiasa turut ngemong menemani kita di malam-malam pertemuan kita yang telah ada, dan insya Allah yang akan datang semoga diberi umur panjang, Bapak ya. Amin, amin. Dan amin. Sebelah kanan Bapak Lamidi ada Bapak Heru yang beliaunya adalah dalang, Bapak ya. Mungkin keadaan lekas baik dan nanti tanggapannya kata malih, amin. Dan paling ujung ada Bapak Tarno. Beliau ini kehadirannya selalu kita nantikan karena adanya beliau ini membuat kita bersama menjadi kembali segar setelah sepaneng nanti mendengarkan ilmu atau paparan materi. Nanti Bapak Tarno yang merilekkan. Saya akan minta kepada Bapak Lamidi untuk memberikan pengalaman hidupnya ini terkait dengan nilai-nilai kehidupan atau sejatining urip. Artinya kalau saya melihat Bapak dewasa ini telah terjadi pergeseran nilai atau tujuan kehidupan manusia. Kalau dahulu budi pekerti atau akhlak adalah tujuan utama, dan sekarang rata-rata tujuannya adalah harta dan kekuasaan. Betul. Caranya pun bisa tidak hanya cara-cara yang halal atau yang baik, berbagai cara
berbagai macam cara pun dilakukan untuk mencapai kekuasaan ataupun kekayaan. Iya. Bahkan cara yang licik, yang zalim, yang haram pun dihalalkan. Iya. Gitu. Monggo Bapak kami berikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalamu ala rasulillah, wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Segenap para bapak, adik-adik yang hadir pada malam silaturahmi yang ini, saya sangat berterima kasih kesempatan buat saya, apalagi pada detik ini kesempatan pertama. Nah ini mudah-mudahan apa yang diharapkan itu saya bisa memenuhi yang dikehendaki, itu maksudnya. Ya ini, jadi menurut yang saya ini siapkan, sastra tanpa tulis itu banyak. Ini adalah merupakan pesan-pesan leluhur para pendahulu, orang tua-tua kita. Nek ngomong ki, he ngene ndak. Panjenengan perso Fata Morgana. Fata Morgana. 100 meter ke depan di jalan aspal seperti tawon, pandangan di atas aspal yang panas itu. Betul ini kira-kira? Adik-adik ini saya tanya ini, betul apa salah ini? Jadi kalau kita berjalan 100 meter ke depan di atas jalan aspal yang panas tuh, seperti ada tawon, yaitu kerumunan tawon. Tapi setelah sampai 100 meter ke depan, tidak ada apa-apanya. Itulah situasi dunia. Malah sok-soki tandukane sing akeh. Nah, terus ngaten nggih, mugi-mugi apa yang ingkang saged kula aturaken kala wau wonten keterkaitanipun kalian ingkang kaserat Sastra Jendra Hayuningrat. Kita ngumpul-ngumpul silaturahim yang seperti ini tidak lain arahnya adalah bagaimana kita ini ngopeni rasa manunggal. Manunggal dadi siji no sewu sampai pada titik poinnya tak saya gandeng banget. Nek wonten dawuh panjenengan Bapak Wawan cerita Bima Sena sing ketemu Dewa Ruci ya. Pulang selamat wis disuraki para Kurawa wis mati. Bratasena tiang kokohnya Pandhawa mati. Lah kuwi lho getih merah-merah ya. Warung wis seneng-seneng pesta-pesta nyungul. Bratasena sik urip. Sire ora gelem metu saka awake Dewa Ruci. Gah aku metu wis krasan nang kene. Ora kenek. Kowe ora krungu tangis ibumu Kunti kae. Pelas 12 metu. Bawa ilmu astabrata. Ngono lho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun agung sami wonten kirangipun leres saking kula matur suwun nggih sami-sami. Terima kasih disampaikan pada Bapak Lamidi pemaparannya dan juga berbagi pengalaman terkait dengan Sastra Jendra Hayuningrat. Baik, berikutnya saya minta kepada Bapak Heru untuk kembali memberikan pandangannya atau paparannya terkait dengan Sastra Jendra Hayuningrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut pola itu. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ini menurut saya, karena basic saya di dalam bidang perdagangan, ini nanti
akan mengaitkan materi Sastro Jendro Hayuningrat dengan pedalaman. Seingat saya, Sastro Jendro Hayuningrat Pangurwating itu kalau di lakon pewayangan itu dipisahkan di dalam lakon alap-alapan Sukesi. Sukesi adalah putra putrinya Raja Ngalengkadiraja, yaitu Prabu Sumali. Prabu Sumali itu seorang raja raksasa yang mempunyai anak wanita, tetapi wujudnya itu seperti manusia biasa, bukan raksasa. Dewi Sukesi itu seorang wanita yang cantik dan menawan hati. Tutur katanya halus, kulitnya kuning nyemu giring, pindo kenyono sinangkling, kalau dalam bahasanya, bahasa Jawanya, seperti emas yang digosok, sehingga membuat orang banyak tertarik dan ingin menikahinya. Kalau artisnya Luna Maya, Andai kan artis itu Luna Maya bisa. Nah, oleh karena kecantikannya, maka banyak raja-raja dari berbagai negara yang ingin mempersunting, yang ingin menjadi suaminya Dewi Sukesi. Oleh karena banyaknya para raja yang menyukainya, pamannya Dewi Sukesi yang namanya Arya Jambumangkli itu senopati negara Ngalengka yang menjadi andalannya Prabu Sumali. Itu senopati yang sekti mandraguna, tan terjas tapak paluning pandesi saning gurindha tanapi terdaning pikir. Nah, kelihatannya sang senopati tadi juga menyukai kepada Dewi Sukesi, walaupun itu sebetulnya keponakannya sendiri. Tapi menurut Arya Jambumangkli tidak apa-apa, yang penting ayu. aku demen. Yang penting ayu, aku seneng. Ya iki sing kudu tak nggo bojo, ya iki sing kudu tak nggo jak-jak urip bebarengan. Dalam istilahnya bahasa Jawa disebut garwo, artinya sigarane nyowo. Ada yang mengartikan siji sigar siji dowo. Tapi itu boleh-boleh saja. Tapi kalau saya yang sesuai atau yang cocok ya sigarane nyowo, karena diajak pertimbangan di dalam mengarungi samudera kehidupan. Nah, terus oleh karena si Jambumangkli tadi mengetahui kalau banyak raja yang menginginkan Dewi Sukesi, akhirnya di dalam hatinya dia tidak merelakan. Itu berat. Itu nek ngantek Dewi Sukesi iso dirabi para raja saka mancanegara, aku kewan. Saya merasa kehilangan. Makanya mumpung belum terjadi, saya akan membuat cara untuk mengantisipasi supaya para raja tidak ada yang dapat meminang Dewi Sukesi. Yaitu dengan cara saya akan mengadakan sayembara perang. Siapa yang dapat mengalahkan saya, yaitu yang nantinya bisa meminang Dewi Sukesi. Satu demi satu kalah dan banyak yang berguguran, sehingga dari 1000 raja itu hanya satu
yang bisa mengalahkan Arya Jambumangkli. Nah, pada waktu 999 raja itu mati, datanglah seorang resi sakti, tutur katanya halus, yaitu ayahnya seorang raja dari Lokapala, yaitu yang namanya Raja Wisrawana. Ya, Sang Prabu siapa Om? Rajanya Donopati. Donopati, ya Sang Prabu Donolojo. Ayahnya Sang Prabu ini namanya Resi Wisrawa yang datang di negara Ngalengka, yang ingin mengikuti sayembara dan ingin memboyong Dewi Sukesi dan dinikahkan kepada anaknya, yaitu Sang Prabu Donolojo atau Sang Prabu Donopati atau Sang Prabu Wisrawana. Nah, oleh karena Sang Resi ini kesaktiannya sudah tidak diragukan, walaupun Sang Resi Wisrawa itu seorang resi yang sudah tua, tapi kelincahnya tidak kalah dengan Jambumangkli. Akhirnya Jambumangkli mengeluarkan segala kesaktiannya. Begitu juga Sang Resi. Tapi akhirnya Jambumangkli mati juga oleh Sang Resi. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diya menika ngelmu ingkang boten sembarangan. Menika kalebet ngelmu langka. Menika awis-awis ingkang saged mangertos, awis-awis ingkang saged kagungan ilmu menika. Pramila menika boten kenging dipun wedharaken wonten ing sadéngah papan. Menika nggih kedah dipun wedharaken wonten ing sasana Palanggatan. Oh, iya. Yen kaya mangkono sing mbok karepake, aku mung manut marang ibuh partikelmu, Kakang Resi. Ayo, saiki yen ngono, panjenenganmu tak kanthi ana ing sanggar Palanggatan. Aku wejangen ngilmu sastra Jendra Pangruwating Diya karepen wujudanku bisa malih dadi manungsa lumrah. Inggih, monggo kula dherekaken Kang Prabu. Akhirnya pergi ke tempat pamujang. Sesampainya di tempat itu, Sang Resi menjelaskan atau mejang tentang isi ilmu Sastra Jendra Hayuningrat. Selesai memejang, Sang Resi, Sang Prabu Sumali langsung berubah wujud menjadi manusia biasa. Senang hatinya bukan main. Nah, pada waktu itu Dewi Sukesi mengetahui tentang kehebatannya atau keampuannya ilmu Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diya. Kemudian Sang Dewi juga menginginkan ilmu itu, ingin mengetahui isi yang sebenarnya itu bagaimana. Nah, akhirnya ringkasnya cerita, Sang Resi juga mengikuti kehendaknya Dewi Sukesi. Akhirnya Dewi Sukesi bergegas untuk memakai pakaian yang serba putih, agar ilmu yang akan diwejangkan Resi Wisrawa tadi bisa menjadikan kegebengannya dalam bahasa Jawa, atau artinya itu
kepercayaan jadi milik. menjadi milik si Dewi Sukesi. Akhirnya diwejang sehingga mengetahui isinya. Tapi sebelum itu sebelum Sang Resi memulai wejangan, itu tiba-tiba datang dua orang dewa, yaitu Bathara Guru dan Bathara Uma atau Bathara Durga, Bathari Durga. Itu berniat untuk menggoda. Karena apa? Karena marah pada waktu Sang Resi Wisrawa tadi mejang Prabu Sumali. Marah karena menyebabkan gunjang-ganjing kayangan Suralaya. Setelah dicari penyebabnya, ternyata Dewi Resi Wisrawa mejang Sang Prabu Sumali. Nah, kemarahan Sang Bathara Guru itu akhirnya yaitu diwujud menggoda Resi Wisrawa pada waktu mau memberi wejangan kepada Dewi Sukesi. Suram-suram kewan para bingken leremang muswakan layon denyo ilang ingkang memanisi watananira landu umagudam rahnyo maratandi kerot-kerotkan angwojo watonom baranang panyaya kembang wurawari marah sekali Sang Prabu Donopati atau Prabu Donorojo, kemudian mengajak Senopati, mengajak Patih Banendra beserta para senopatinya dan prajuritnya pergi ke negara Ngalengka. Dan berkenan di hati para bapak dan saudara-saudara yang hadir pada malam ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Bapak Heru. Luar biasa, sangat luar biasa. Ini tadi saya siaran langsung di Facebook. Sedikit mengulas cerita panjenengan tadi, ternyata ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dari cerita pewayangan tersebut. Dan tentu saja perlu penjabaran lebih lanjut, ini nanti bisa dielaborasi ke depannya dengan teman-teman. Ada yang sudah siap-siap untuk bertanya tentang saja, nanti banyak pertanyaan kejenengan kita